Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah SBDP dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pola lantai gerak tari beserta contoh penerapannya. Saat penari memeragakan satu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran atau formasi tertentu. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian, tergantung tariannya. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga dikenal sebagai arah penari saat berpindah-pindah tempat. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai lainnya. Contohnya, bisa horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, dan lain-lain. Kemudian bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai lainnya. Di antaranya, lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Jadi ini merupakan gerak penarinya ya. Bisa ketika dia bergerak ke depan, ke sudut, ke belakang, ke samping, dan lain-lain. Nah, coba perhatikan baik-baik. Gambar A adalah pola lantai saat penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar B adalah saat penari bergerak melalui garis diagonal atau ke sudut. Garis C adalah penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar D adalah penari bergerak melalui garis diagonal tapi menuju ke belakang. Gambar E adalah penari bergerak melalui garis lurus lebih jauh ke depan. Dan gambar F adalah penari bergerak melalui garis lingkaran. Berikutnya ada pola lantai formasi penari. Nah, kalau tadi adalah gerak yang dilalui penari di atas panggung, sekarang adalah formasi yang dibuat oleh penari di atas panggung. Kita banyak mengenal formasi dalam tari-tarian. Seperti contoh, gambar A adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian formasi B adalah penari membentuk pola lantai segi 5. Formasi C adalah penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Formasi D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Formasi E, penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir F, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, itu adalah beberapa contoh dari formasi penari. Kalian pun bisa membuat formasi tergantung dari tarian yang kalian buat. Nah, bagi yang penasaran, bagaimana penerapan gerak pola lantai dan formasi pola lantai dalam tarian kreasi, kalian bisa simak video Bapak yang lainnya tentang penerapan gerak pola lantai dan formasi penari. Linknya sudah ada di deskripsi, silahkan kalian simak.
Untuk tugas berikutnya, berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakanlah tugas-tugas berikut. Yang pertama, coba tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata yang baku dan benar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat saat melakukan gerak tarian. Nah, itu pengertian secara singkat. Kamu juga bisa menggunakan bahasamu sendiri untuk menjelaskan pengertian pola lantai tersebut. Kemudian untuk soal kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Nah, kalau kalian lihat, ada tari legong dan tari saman. Lalu pola lantai apa yang digunakan? Kalau pola lantai tari legong yaitu kita lihat dari gerak tarinya. Nah, mereka menggunakan gerak berpola lingkaran. Nah, bagi yang sudah pernah melihat tari legong, gerak yang digunakan itu mereka saling berhadapan dan membentuk lingkaran. Lalu untuk tari saman, pola lantai yang digunakan sudah sangat mudah ya. Mereka membentuk pola lantai garis lurus. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya kita akan kembali mempelajari hal yang berhubungan dengan energi listrik. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana peralatan elektronik memanfaatkan energi listrik tersebut sehingga bisa aktif untuk digunakan. Yang kamu harus selalu ingat adalah peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Soal perubahan bentuk energi kalian sudah pernah mempelajarinya di tema 3 pada semester 1. Sekarang kita akan mempelajari proses bekerjanya arus listrik tersebut pada benda-benda berikut. Coba perhatikan. Pertama ada lampu senter. Nah, apa yang menyebabkan lampu senter bisa menyala? Di dalam lampu senter terdapat batu baterai. Nah, batu baterai itu mengandung energi kimia. Ketika lampu senter dinyalakan, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Arus listrik akan mengaliri komponen pada lampu senter dan kemudian menghasilkan cahaya pada lampu senter. Kemudian apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Itulah yang dimanfaatkan oleh kipas angin. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Lalu, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Dan terakhir, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin pada lemari es tersebut dapat bekerja. Nah, itu dia bagaimana arus listrik dapat bekerja pada peralatan elektronik. Saat ini, alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolahmu, tentu kamu menggunakan berbagai alat elektronik. Lakukanlah tugas berikut ini. Tuliskanlah alat elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Buatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, di sana sudah ada contohnya, yaitu lampu. Kemudian fungsi dari lampu tentu saja sebagai alat penerangan. Silakan cari alat elektronik yang lain. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa
Jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.